Halo, selamat datang di podcast Bisikop, Bincang Asik Koperasi. Bersama dengan saya, Asta Nadia, dan juga rekan saya, Rindy yang Fadia. Gimana nih kabar teman-teman di rumah sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya di kondisi pandemi saat ini. Karena sekarang kita mau ngapain nih, Asna? Oke Rindy, hari ini kita akan berbincang mengenai koperasi bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Betul sekali, Asna. Hari ini kita kehadiran 3 narasumber yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, betul. Hari ini sudah hadir Bapak Rudi yang merupakan seorang petani kopi Gayo dan juga 2 narasumber lainnya nih, Rindy. Ya, betul. Ada juga Mbak Novita selaku mahasiswa agribisnis dan ada juga Ibu Wulan selaku pengurus koperasi wanita Gayo. Wah, halo Bapak Rudi, Kak Novita dan juga Ibu Wulan, apa kabar? Halo Mbak Nana, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya, halo nih Mbak Nana, Mbak Rindy, alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Mbak Nana sama Mbak Rindy sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Novita gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Mbak Nana, Mbak Rindy. Luar biasa. Wah, hari ini kita sama-sama bersemangat ya untuk mendalami mengenai koperasi nih, Rindy. Luar biasa. Oke, ngomong-ngomong soal koperasi, mungkin teman-teman pendengar di sini masih sering bertanya-tanya nih, walaupun istilah koperasi ini sering didengar ya, tapi sebenarnya koperasi itu apa sih? Nah, mumpung hari ini kita juga kehadiran pembicara yang luar biasa, kita akan dengarkan gali lebih dalam mengenai koperasi dan juga isi-isinya nih. Oke, boleh mulai dari yang dasar dulu nih, kita akan mengenal mengenai koperasi dari Bapak Rudi nih, Bapak Rudi dan juga narasumber lainnya. Menurut Bapak, Ibu dan juga Mbak, sebenarnya koperasi itu apa sih? Boleh dari Bapak Rudi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nana. Nah, kalau dari saya sendiri ya, mendefinisikan koperasi itu sebagai perkumpulan orang-orang yang dengan sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya yang sama tentunya ya, melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Jadi sebenarnya bukan koperasi yang membutuhkan si anggota, tapi anggotalah yang membutuhkan koperasi, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi itu ya teman-teman ya, definisi koperasi itu sendiri. Baik, kalau dari Mbak Novita, bagaimana nih Mbak Novita terkait dengan koperasi itu sendiri? Oke, jadi saya setuju ya dengan yang dikatakan Pak Rudi tadi. Nah, koperasi ini menurut saya merupakan self-help organization dengan tujuan ekonomi dan memiliki perusahaan yang beroperasi untuk kepentingan para anggotanya. Jadi bukannya koperasi itu adalah perusahaan, namun koperasi ini memiliki perusahaan. Wah, jadi koperasi itu bukan perusahaan, tapi memiliki perusahaan. Baik, selanjutnya kalau dari Ibu Wulan, silakan Ibu Wulan. Oke, jadi mau nambahin sedikit ya. Jadi koperasi itu merupakan member-based organization gitu, atau organisasi yang orientasinya pada anggota. Jadi anggota secara aktif mengawasi, menetapkan kebijakan, dan membuat keputusan terhadap koperasi secara demokratis. Oleh karena itu, anggota dalam hal ini punya peran besar dalam kemajuan koperasi. Wah, berarti peran anggota ini sangat besar ya dalam kemajuan koperasi itu sendiri. Lalu kita juga pengen tahu nih gimana pandangan dari Bapak dan Ibu semuanya terhadap koperasi saat ini, karena seperti yang kita tahu banyak orang yang berpikir bahwa koperasi itu merupakan lembaga yang kuno dan sepertinya udah nggak relevan nih di kehidupan yang modern seperti sekarang. Boleh mungkin menurut pandangan Ibu Novita bagaimana Ibu? Oke, mungkin iya ya, selama ini koperasi ini dianggap kaku dan kuno. Padahal sebenarnya koperasi ini dapat dijalankan mengikuti perkembangan zaman dan menjadi koperasi yang kekinian, bahkan bisa menjadi bentuk kelembagaan yang modern dan futuristik. Nah, selain itu, model kelembagaan koperasi ini bahkan telah melampaui perusahaan konvensional yang umumnya hanya berorientasi pada kepentingan shareholder. Sedangkan koperasi ini orientasinya lebih luas, yaitu kepada berbagai pihak, atau bisa kita sebutnya multi-stakeholder.
Selain itu juga, berdasarkan Harvard Business School, koperasi sebenarnya memiliki ciri-ciri organisasi yang modern, yaitu nih, yang pertama, organisasi modern itu kan orientasinya pada stakeholder. Nah, koperasi dalam hal ini menjadikan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Kedua, organisasi modern itu kan biasanya membangun loyalitas customer melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini juga telah sesuai dengan koperasi, di mana koperasi bekerja berdasarkan partisipasi anggotanya. Kemudian, organisasi modern juga memiliki sifat accountable dan transparan. Yang hal ini juga dimiliki oleh koperasi, di mana koperasi dikelola dan dikontrol oleh anggota secara demokratis. Nah, selain itu, koperasi juga menjunjung tanggung jawab sosial dan peduli kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Rindy. Wah, ternyata koperasi ini merupakan organisasi yang sangat modern ya, ternyata. Lalu bagaimana nih pandangan dari Ibu Wulan terhadap koperasi pada kehidupan saat ini gitu? Apakah masih relevan atau seperti yang dikatakan orang-orang merupakan lembaga yang kuno? Oke, baik. Jadi saya sebenarnya setuju sama pendapatnya Mbak Novita tadi. Kalau yang bilang koperasi itu kuno, itu salah banget. Karena kalau kita lihat dari Koperasi Wanita Kopi Gayo sendiri, kami sudah berhasil memperluas pangsa pasar kami bahkan sampai ke luar negeri. Kami juga berhasil menjadi satu-satunya koperasi wanita di kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam organisasi petani kopi wanita internasional berbasis di Peru, Amerika Selatan. Nah, jadi kalau koperasi itu masih kuno, mungkin kami tidak akan sampai nih ke pasar internasional. Nasional pun pasti akan sulit seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ini bahkan sudah ada bukti nyata, ada koperasi wanita Gayo yang telah go internasional ya, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya menurut Bapak Ibu dan juga Mbak ya, sebenarnya koperasi itu penting tidak sih? Dan apa sih urgensi dari koperasi untuk perekonomian Indonesia sendiri? Boleh silakan dari Bapak Rudi, dipersilakan. Oke, nah kalau menurut saya sendiri ya, koperasi itu sangat penting karena sebagai lembaga yang powerful bagi pengembangan agribisnis itu sendiri. Nah, khususnya didominasi oleh petani kecil kan. Nah, dengan koperasi, petani dapat lebih efisien dalam hal pembelian input maupun pemasaran hasil pertaniannya seperti itu. Misalnya nih, ketika kita harus membeli pupuk ke kota ya, apalagi apabila kita membeli pupuk tersebut secara perorangan, harga menjadi mahal karena apa? Kan ongkos perjalanan pun besar dan harga tidak bisa ditawar seperti itu. Nah, sedangkan ketika petani bergabung nih ya dalam lingkup koperasi, pembelian pupuk menjadi lebih murah karena dibeli bersama-sama dengan jumlah yang besar dan harga yang lebih rendah karena posisi tawar kita menjadi lebih kuat seperti itu dan juga meringankan ongkos kirim gitu. Wah, luar biasa. Ternyata sepenting itu ya, dan dalam kasus ini adalah untuk petani itu sendiri. Baik, selanjutnya kalau dari Ibu Wulan, bagaimana Ibu Wulan pandangan terkait dengan urgensi koperasi? Ya, benar nih yang dikatakan oleh Bapak Rudi. Memang koperasi ini tujuannya untuk memberikan keuntungan bagi anggotanya. Dalam hal ini ya para petani. Koperasi ini bermanfaat untuk meningkatkan skala ekonomi yang awalnya skala kecil karena perseorangan menjadi skala yang lebih besar. Bukan hanya pada aktivitas konsumsi saja, namun berlaku juga pada aktivitas produksi. Di mana semakin besar skala produksinya, maka biaya produk persatuan itu menjadi lebih rendah. Misalnya, ketika petani menjual hasil kopinya sendiri-sendiri ke pasar, maka biayanya akan lebih mahal dibandingkan menjual sama-sama melalui koperasi. Selain itu, dengan adanya koperasi, petani juga jadi mampu menghadapi kekuatan monopsoni pasar nih. Jadi ketika harga yang diterima petani lebih rendah dari yang seharusnya, koperasi bisa menjadi wadah untuk memperkuat posisi tawar sebagai penjual tunggal mewakili seluruh petani melalui koperasi. Seperti itu, Mbak Hasna. Wah, luar biasa ya. Ternyata sangat penting dan banyak sekali ya keuntungan yang bisa didapatkan melalui koperasi. Kalau dari Mbak Novita, bagaimana Mbak? Silakan. Oke, jadi saya juga setuju dengan yang dikatakan Pak Rudi dan Ibu Wulan tadi ya. Nah, namun selain itu, koperasi ini juga sebagai alat untuk memperkuat integrasi baik secara vertikal, yaitu dari hulu ke hilir, maupun secara horizontal, yaitu antar usaha sesama anggota. Nah, adanya integrasi ini dapat mengurangi biaya transaksi, permasalahan agen, dan juga permasalahan ketidaksempurnaan kontrak yang sering dihadapi oleh para petani ini. Wah, berarti dari
pemaparan ketiga narasumber kita kali ini bahwa koperasi ini sangat urgent sekali ya untuk dikembangkan, terutama berperan dalam hal perkembangan ekonomi gitu. Lalu jika kita tinjau dari manfaatnya nih, kira-kira manfaat apa sih yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika koperasi ini berkembang dengan pesat gitu? Mungkin dari Pak Rudi bisa dipaparkan Pak, bagaimana kira-kira manfaat apa sih kalau misalkan koperasi ini bisa berkembang dengan pesat? Oke, saya rasa manfaat yang didapat sangat banyak ya Mbak. Saya selaku petani kopi itu merasa sangat beruntung nih adanya koperasi kopi ini. Karena apa? Semenjak adanya koperasi ini, saya tuh tidak perlu bingung lagi loh Mbak dalam memasarkan hasil panen saya seperti itu. Nah, saya juga merasakan sendiri harga jual yang saya dapatkan itu lebih tinggi daripada sebelum saya bergabung dengan koperasi ini seperti itu. Nah, oleh karena itu adanya koperasi saya rasa bisa memberikan kesejahteraan ya bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Wah, berarti koperasi ini ya sangat kerasa banget gitu manfaatnya bagi Bapak Rudi. Lalu kalau dari Ibu Novita kira-kira bagaimana Bu? Oke, baik, saya melihat dari sisi akademis dan juga teori beserta data-data historis ya. Nah, apabila kinerja koperasi Indonesia itu bisa seperti koperasi yang sudah sukses, misalnya ada koperasi susu di Bandung, koperasi kopi Gayo, itu tentu saja koperasi ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, peran koperasi yang misalnya tadi koperasi Gayo yang mampu mengantar sampai pada pasar ekspor menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia atas adanya pendapatan ekspor yang berimplikasi terhadap neraca perdagangan yang positif. Seperti itu Mbak Rini. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Boleh nih, kita juga pengen tahu kira-kira dari tanggapan dari pengurus Kopi Gayo sendiri nih, bagaimana ya Bu? Apakah manfaatnya itu bisa dirasakan lebih besar atau bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau saya rasa sih koperasi ini membawa banyak sekali dampak positif ya bagi Indonesia. Kalau kita lihat dari track record-nya, koperasi ini mampu meningkatkan bargaining power para petani ataupun produsen. Lebih lanjut lagi, saya rasa ekosistem bisnis yang berbasis koperasi ini sangat membawa dampak positif karena adanya sistem kekeluargaan atau gotong royong antar anggotanya membuat seluruh keuntungan yang diperoleh oleh koperasi ini akan kembali secara penuh ke anggota, sehingga konflik kepentingan antar anggota bisa semakin diminimalisir. Berbeda dengan sistem korporat yang mana anggota atau pekerjanya ini bisa saling menjatuhkan untuk mencapai posisi paling tinggi atau memperoleh bonus dari pimpinan atas. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya manfaat yang telah dipaparkan dari narasumber kita tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi koperasi saat ini sendiri gitu. Jadi menurut Ibu, Bapak, dan juga Mbak, seperti apa sih kondisi koperasi di Indonesia saat ini? Boleh mungkin dimulai terlebih dahulu dari Mbak Novita, silakan Mbak. Oke, baik. Menurut saya kondisi koperasi di Indonesia saat ini memang cukup perlu untuk diperhatikan lebih, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak koperasi yang mengalami keguncangan, terutama koperasi simpan pinjam. Nah, hal ini dikarenakan kondisi keuangan anggota yang juga turut memburuk selama pandemi, sehingga meningkatkan kredit macet. Nah, selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi juga turut anggota koperasi. Seperti itu. Nah, baik. Terima kasih Mbak Novita. Selanjutnya, menurut Ibu Wulan sendiri, bagaimana Ibu kondisi koperasi di Indonesia saat ini? Ya, betul sih. Emang banyak banget koperasi yang terdampak akibat pandemi. Yang berhasil survive pun pasti berjuang keras nih untuk bertahan. Kalau dari koperasi Kopi Wanita Gayo sendiri, alhamdulillah kami masih bisa untuk produksi kopi khususnya ke luar negeri. Saat ini pun produksi kami sudah mencapai 450.000 ton kopi per tahun dengan pangsa pasar kami yang mayoritas sekitar 70% tuh ke Amerika Serikat, 20% ke Eropa, dan 10% di Australia dan Asia. Nah, walaupun produksi kami ini masih tinggi, kami tetap menghadapi masalah yaitu di pada harga dan kualitas kopi, di mana harga kopi Gayo ini cukup mahal, yaitu sekitar $11 AS atau sekitar Rp158.000 per kilonya. Nah, kenaikan harga ini kemungkinan karena produksi dunia tuh sedang turun, seperti negara pemasok kopi lain, yaitu Brazil. Nah, hal ini berimbas pada permintaan kopi Indonesia yang tinggi. Jadi stok lama di dalam negeri ini terserap malah ke pasar luar negeri, seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Ulan. Jadi memang tidak dipungkiri ya bahwa koperasi ini masih harus menghadapi banyak masalah di kondisi saat ini. Baik, selanjutnya kalau dari Bapak Rudi sendiri, bagaimana Bapak terkait kondisi koperasi saat ini? Oke, kalau dari saya sendiri ya, saya pikir kondisi koperasi di Indonesia itu saat ini belum optimal ya Mbak Nana, dari segi kinerjanya terutama. Saya tuh melihat potensinya tuh sangat besar, namun realisasinya kok masih kecil gitu. Nah, belum kelihatan secara jelas manfaatnya. Coba kalau koperasi di Indonesia itu dipush secara maksimal seperti itu, maka kayaknya berita petani buah naga buang hasil panennya atau Mbak Nana mendengar petani cabai ngebiarin cabainya busuk di pohonnya nggak akan terjadi gitu. Nah, ini karena peluang koperasi ini masih belum dioptimalkan seperti itu. Besar harapan saya biar Mbak Novi dan rekan-rekan selaku mahasiswa nih ya bisa menjadi promotor untuk pengembangan koperasi di Indonesia seperti itu. Nah, berarti dari paparan tadi ternyata potensi koperasi ini sangat besar sekali ya, cuman dari implementasinya masih sangat kurang, terutama di Indonesia ini. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira kendala atau permasalahan apa aja sih yang dialami koperasi di Indonesia saat ini? Mungkin kita mau tahu nih pendapat dari Novita selaku mahasiswa. Kalau menurut saya permasalahan utama koperasi itu ada pada sumber daya manusianya ya. Dari sisi anggota nih, misalnya banyak dari anggota koperasi ini yang kurang memahami mengenai apa itu koperasi dan juga prinsip-prinsip dalam koperasi. Nah, hal tersebut hasilnya anggota koperasi ini tidak menunjukkan partisipasi yang baik dalam kegiatan koperasi itu sendiri. Kemudian kebanyakan pengurus yang dipilih dalam rapat anggota itu seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan demikian pengelolaan koperasi ini yang dijalankan oleh para koperasi ini kurang adanya kontrol yang ketat dari para anggotanya. Kemudian dari sisi pengelola yang ditunjuk oleh koperasi, oleh pengurus koperasi ini seringkali diambil dari kalangan yang kurang profesional dan bukan dari yang berpengalaman, baik dari sisi akademik maupun penerapan dalam wirausaha, terutama koperasi. Itu Mbak. Masih cukup banyak ya permasalahannya, terutama dari pengelolanya dan sebagainya. Lalu dari pendapat dari Ibu Ulan nih, bagaimana ya Bu, kira-kira permasalahan apa yang sering dialami di koperasi Indonesia saat ini? Iya, saya setuju sih dengan pendapatnya Mbak Novita tadi ya. Kualitas sumber daya manusia itu memang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan koperasi. Namun selain itu, permasalahan lainnya adalah pada manajemen koperasi itu sendiri. Ketidakprofesionalan manajemen koperasi ini tuh banyak terjadi di koperasi yang anggota dan pengurusnya berpendidikan rendah. Contohnya, banyak terjadi pada KUD yang notabene itu di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut karena manajemennya ini kurang profesional, baik dalam sistem kelola usahanya, sumber daya manusianya, maupun finansialnya gitu. Banyak terjadi KUD yang pengurusnya melakukan korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang sebenarnya banyak mengucur. Oleh karena itu, koperasi ini harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan bisa berkembang dengan baik, seperti itu. Berarti masih banyak sekali ya PR yang harus dilakukan gitu kita dan para masyarakat yang lainnya gitu. Lalu dari pandangannya Pak Rudi nih selaku petani kopi, kira-kira apa aja sih Pak masalah-masalahnya yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia? Oke, kalau dari saya juga sangat setuju ya, sependapat juga sama Ibu Bulan dan Mbak Novi tadi. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, baik anggota maupun pengurus, memang menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan apabila ingin memajukan koperasi. Nah, pengetahuan yang rendah juga menyebabkan tingkat partisipasi anggota koperasi ini juga rendah, Mbak Rindi, seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal. Lalu juga para masyarakat yang jadi anggota tahunya kalau koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa gitu. Jadi baik untuk barang konsumsi ataupun pinjaman saja. Artinya masyarakat itu masih belum tahu nih esensi dari koperasi itu seperti apa gitu. Baik dari sistem permodalannya maupun sistem kepemilikannya gitu. Nah, mereka juga belum tahu
bahwa dalam koperasi ini konsumen juga menjadi pemilik nih ya, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi gitu. Nah, keadaan seperti ini nih yang membuat koperasi ini sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggotanya sendiri terhadap pengurus seperti itu. Wah, jadi banyak juga ya ternyata permasalahan yang dialami koperasi, mulai dari manajemen koperasi, kemudian juga kendala dalam sumber daya manusia, dan bahkan juga mindset masyarakat. Baik. Selanjutnya, yang ingin kami tanyakan adalah dari kendala-kendala tersebut, permasalahan tersebut, tentunya kan koperasi masih punya potensi yang besar ya untuk dapat berkembang. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan juga Mbak sendiri, sebenarnya siapa sih yang seharusnya berperan besar nih dalam mengembangkan koperasi itu sendiri saat ini? Silakan dari Bapak Rudi terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nana. Nah, kalau saya pikir ya Mbak, saya sendiri tuh merasa keharusan pengembangan koperasi ini dari anggota koperasi itu sendiri Mbak. Kenapa demikian? Karena kan koperasi itu basic organisasi yang dari, oleh, dan untuk anggotanya ya. Nah, jadi saya selaku petani kopi ini mengharapkan dukungan yang amat sangat dari rekan-rekan sesama petani, sehingga pengembangan koperasi petani kopi ini dapat kita rasakan manfaatnya secara bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Rudi. Selanjutnya dari Ibu Wulan sendiri, bagaimana Ibu? Kira-kira siapa sih yang seharusnya berperan nih, Bu? Oke, saya setuju banget nih sama pendapatnya Pak Rudi ya, karena basic koperasi itu kan memang usaha dari anggota untuk anggota ya, jadi seharusnya emang anggota yang all out. Even tentu manajer itu berperan besar ya dalam strategi pemajuan, namun untuk RUP, rapat umum pengurus, tetap keputusan mutlak itu berada di tangan anggota. Seperti itu. Wah, berarti yang paling berperan terhadap perkembangan koperasi ini adalah anggotanya ya, sebagaimana basis dari koperasi, yaitu dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Lalu terakhir nih, untuk Bapak, Ibu, dan Mbak sekalian, pesan dan harapan apa sih yang ingin kalian sampaikan gitu untuk anak muda sekarang, terutama untuk koperasian di Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Wulan dulu. Oke, kalau saya ya selaku pengurus tentu butuh yang namanya regenerasi, butuh yang namanya estafet kepengurusan, karena nggak mungkin toh saya terus yang kerja selamanya gitu ya. Tentu pengganti saya, penerus saya ini yang akan menjadi generasi selanjutnya. Jadi besar harapan saya agar anak-anak muda bisa belajar dengan giat sehingga nantinya dalam mengelola koperasi tentu sudah memiliki dasar ilmu yang kuat, pemahaman yang luas, serta ilmu yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan koperasi ke depannya. Seperti itu. Wah, ternyata itu ya, dari koperasi sendiri butuh yang namanya regenerasi. Lalu pendapat dari Bapak Rudi ini, bagaimana ya Pak harapan dan pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda saat ini? Oke, terima kasih Mbak Rindi udah ngasih kesempatan yang buat ngasih pesan juga. Nah, kalau saya karena emang saya basicnya orang lapang ya Mbak, yang basicnya itu setiap hari berada di kebun, tentu besar harapan saya nih ya, agar anak-anak muda, terutama yang menempuh pendidikan tinggi ya, jangan malu buat jadi petani seperti itu. Apalagi sampai segan untuk terjun ke pertanian. Jangan sampai karena title mahasiswa itu membuat adik-adik semua itu merasa jijik ya dengan tanah. Jangan sampai seperti itu. Ingat, manusia itu dibuat dari tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah juga, dan tentu nanti kan juga akan kembali menyatu dengan yang namanya tanah kan. So, not some reason to give barrier with pertanian gitu. Itu sih dari saya Mbak Rindi. Intinya jangan gengsi apa ya, kayak ya udah gitu, jangan malu buat terjun ke pertanian gitu. Lalu pendapat dari Mbak Novi nih, bagaimana nih Mbak, apa nih harapannya dan pesannya untuk para anak muda saat ini? Oke, kalau saya sih setuju ya dengan pendapat Pak Rudi dan Bu Wulan tadi. Masukan dari Bapak Ibu tadi semuanya benar-benar sangat bermanfaat ya. Saya juga selaku mahasiswa merasa semakin termotivasi nih untuk kuliah yang rajin, tidak hanya based on pembelajaran di kelas saja, namun kami juga
harusnya nih mencoba aktif membaur dengan masyarakat, karena output kuliah itu bukan hanya di kelas itu saja, tapi bisa membaur ke dunia pasca kampus juga, terutama dalam hal ini bisa bersama-sama membangun koperasi seperti itu, Mbak Rini. Menarik banget ya bahasan kita kali ini. Dari pendapat dari Bapak Rudi, dari Ibu Wulan, dan dari Mbak Nikita, semuanya sangat memberikan insight baru nih kepada kita terkait koperasi, mulai dari apa itu koperasi, lalu bagaimana apa aja manfaat-manfaatnya dan potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari koperasi. Kemudian ada berbagai permasalahan, ternyata masih bisa dicari solusinya gitu. Betul sekali Rindi, dan tentunya juga harapan yang besar ya bagi generasi muda untuk bisa melanjutkan koperasi nih di masa depan nanti. Terima kasih kepada Ibu Wulan, kemudian Bapak Rudi dan juga Mbak Novita yang telah hadir hari ini sebagai narasumber kita, berbagi pada teman-teman semua di rumah. Kami ucapkan terima kasih, dan juga teman-teman yang telah menyaksikan Bisikop pada hari ini. Sekali. Semoga podcast Bisikop kali ini itu bisa memberikan banyak manfaat serta wawasan baru nih bagi teman-teman semua. Saya Hasna Nadia dan rekan saya Rindian Fadila selaku moderator podcast Bisikop pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.